Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Di edisi hari ini 13 Oktober 2022. Dan secara khusus pada Obrolan Karebosi edisi hari ini mengangkat tema terkait digitalisasi database supporter pasca Kanjuruhan. Selebes People Indonesia akan menerapkan sistem database bagi supporter klub sepak bola Indonesia sesuai dengan amanat FIFA melalui surat yang dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Menanggapi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan 131 orang. Di studio kami telah menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Pertama saya ingin menyapa selaku pengamat olahraga Bapak Muskarnain Yunus SPD MPD. Berjumpa lagi Pak. Ya. Sehat Pak. Terima kasih. Sehat Mbak. Baik. Saya juga ingin menyapa perwakilan dari supporter selaku anggota komunitas VIP Utara. Assalamualaikum Kak Ansar Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk lebih akrabnya saya panggil saja Bung Muskar dan juga Bung Ansar. Iya. Baik, terkait dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, digitalisasi database supporter pasca Kanjuruhan. Saya ke pengamat olahraga terlebih dahulu. Terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan kurang lebih 131 orang, bagaimana kemudian evaluasi secara umum dari pengamat olahraga? Silakan Bung. Ya, terima kasih Mbak Pika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kekuatan, keselamatan, kita masih sempat bertemu di obrolan Karebosi yang edisi yang malam ini sangat luar biasa ya. Karena terkait dengan database para supporter kita nantinya. Kalau kita melihat Mbak Pika ya, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pasca Kanjuruhan, ini adalah merupakan salah satu langkah-langkah yang sangat konkret yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden yang begitu tegas langsung mengambil alih dan memerintahkan baik Kemenpora, kepolisian, bahkan seluruh PSSI dan alhamdulillah kurang lebih 6 hari ini yang menjadi tersangka ya. Dan memang kalau kita melihat ini adalah merupakan sebuah tragedi yang sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena Indonesia di tengah-tengah pasca daripada pandemi kita telah melaksanakan pertandingan sepak bola kembali dan kita melihat bahwa kondisi ini sebetulnya harus menjadi salah satu langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pihak PSSI. Namun ternyata ya hasil evaluasi bahwa di Stadion Malang ini Kanjuruhan ini ternyata pada saat diverifikasi di tahun 2020 tidak kembali diverifikasi ulang ya. Nah, kejadian inilah yang menyebabkan bahwa hal ini membuat FIFA harusnya turun tangan dan pernyataan dari Bapak Presiden bahwa insya Allah akan seluruh stadion nantinya akan dievaluasi semua dan akan diberi bantuan untuk layaknya dalam sebuah pertandingan. Karena dari hasil temuan ini memang yang paling temuan ini karena persoalan pintu yang tidak layak ya. Pintu inilah yang menyebabkan dari kejadian-kejadian ini sehingga banyaknya korban kurang lebih 131 yang mengakibatkan ada supporter anak-anak bahkan ya kan itu semua yang menimbulkan hal-hal yang menjadi evaluasi buat kita semua. Dan kami berharap bahwa evaluasi ini bukan cuma sampai di sini ya kan, tetapi ya karena kalau misalkan Pak Presiden ini nantinya Pak Jokowi akan melakukan perombakan besar-besar terhadap stadion kita yang ada di seluruh Indonesia ya, di setiap daerah, maka bukan biaya kecil juga kan? Nah, sementara beliau kan sisa kurang lebih 2 tahun ya. Kalau kami melihat 2 tahun untuk melakukan perombakan besar-besaran ini saya rasa waktunya nggak cukup ya kan. Tapi mudah-mudahan setelah ini apa yang kita lakukan bisa menjadi pelajaran buat kita. Nah, apa yang kita diskusikan malam ini terkait dengan database ini memang harusnya jauh-jauh sebelumnya, ya kan? Bukan pasca setelah kejadian ini kita lakukan, tetapi jauh-jauh sebelumnya harusnya PSSI sudah mengambil alih dan dia sudah harus mengetahui berapa kekuatan supporter yang ada di setiap daerah, ya kan? Ini harus terdata memang, karena sistem kita ini kan di tengah-tengah saya katakan bahwa saat ini kita masuk pada
ancaman 4.0 kan, serba digitalisasi semua, ya kemungkinan hal-hal yang terjadi ini, saya sepakat yang ditampilkan Muanca minggu lalu kan, pada saat kita lakukan obrolan Karebosi, bahwa ini sebetulnya walaupun misalkan Peru yang terbesar dengan kejadian 328, tetapi di zaman kita ini harusnya Indonesia ini kita mengatakan inilah yang terbesar, karena sistem kita kan seharusnya sudah begitu canggih kan, tapi tetap terjadi kejadian yang sangat memilukan. Iya, tapi yang penting adalah pemerintah telah mengambil gerakan-gerakan cepat, kemudian mengambil kebijakan termasuk dengan database ini. Iya, baik. Saya rasa seperti itu, Mbak. Iya, baik. Saya kemudian supporter. Kalau tadi dari pandangan umum dari pengamat olahraga terkait dengan evaluasi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan kurang lebih 131 orang, dari sisi supporter sendiri, apa yang menjadi evaluasi Anda terkait dengan Kanjuruhan di Malang? Oke, baik, terima kasih Mbak Tika atas kesempatannya. Yang bisa saya katakan bahwasanya dari perspektif seorang supporter, tentunya kita memiliki pemikiran yang sama. Ketika kita datang ke stadion untuk menonton suatu pertunjukan sepak bola, artinya kita butuh hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang merasa kita sebagai supporter yang kita dapatkan. Tentunya tidak lari dari hal-hal yang kita tidak harapkan bersama. Nah, melihat yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober kemarin, bisa dibilang ini sudah menjadi berita internasional. Bahkan beberapa media di seluruh dunia sudah ramai membahas tentang tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini. Sehingga dari beberapa sejarah tragedi-tragedi sepak bola, kita berada di posisi kedua dengan korban terbanyak dalam tragedi sepak bola. Tapi tentunya ini bukan sebuah bukan sebuah hal yang patut kita banggakan sebenarnya. Tentunya hal ini yang harus kita evaluasi bersama untuk setidaknya yang menjadi pengharapan ini adalah kasus yang terakhir, bahkan tidak terulang kembali. Begitu Mbak Tika. Dan persoalan mengenai database supporter yang kita bahas tadi ya, sebenarnya PSM sudah lama melakukan hal itu. Kalau tidak salah sebelum terjadinya kasus COVID ini itu sudah ada sebenarnya. Nah, di mana pihak PSM manajemen itu membuat suatu link yang dimana untuk bisa mengetahui berapa jumlah supporter dari golongan umur berapa, dari wilayah mana, dari kelompok supporter mana. Tetapi yang menjadi persoalan pada hari ini, kita belum tahu sampai di mana perkembangan dari pengumpulan database itu. Apakah cuman sampai di pihak PSM aja atau sudah sampai di pihak PSSI? Oke, sebelum melangkah jauh membahas tentang database, kira-kira dari sisi supporter apa kira-kira yang perlu dievaluasi dengan tragedi Kanjuruhan, Bung? Saya rasa yang perlu kita evaluasi dari kasus Kanjuruhan yang telah terjadi itu kita melihat ada beberapa hal yang over menurut saya yang termasuk dilakukan, yang mana? Termasuk termasuk harusnya kan penyelenggara ini kan bisa lebih komunikatif lagi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam melakukan sebuah pertandingan sepak bola. Gitu. Oke, pembahasan kita semakin menarik, Bung Mustar dan juga Bung Anca. Namun kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di obrolan Karebosi.